Lalu seperti apa update terkini terkait dengan kasus cacar monyet atau Mpox yang ada di Sumatera Selatan? Apakah sudah ada yang terkena virus tersebut? Saat ini kita telah terhubung bersama Kabid P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Ada Ibu Ira Primadesa Ogatia. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Ibu Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, Bu Ira, sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Bu Ira, kita akan berbagi informasi juga. Kami minta mungkin dari Bu Ira untuk di awal perbincangan, mungkin terkait dengan penyakit Mpox yang saat ini sedang ramai, Bu, dibicarakan, mengingat bahwa WHO sudah menetapkan status darurat kesehatan global ya di bulan Agustus 2024 ini. Bisa dijelaskan, Bu, untuk awal ini mungkin banyak yang belum tahu juga. Kita bisa mengedukasi ke masyarakat dan juga pemirsa PAL TV khususnya. Sebenarnya penyakit ini seperti apa dan bahayanya bagaimana, Ibu Ira? Baik, seperti kita ketahui bahwa penyakit Mpox ini dulu lebih dikenal dengan monkeypox atau cacar monyet yang disebabkan oleh monkeypox virus dan bersifat zoonosis, artinya penularannya dari hewan ke manusia. Tapi penyebarannya juga bisa melalui manusia ke manusia. Pada tanggal 28 November tahun 2022, WHO mengumumkan pergantian nama dari monkeypox menjadi Mpox karena terkait tidak adanya rasisme dan stigma. Untuk Baik, Mpox sendiri terdiri dari beberapa varian seperti varian 1A, 1B, dan 2B. Untuk varian 1B dan 2B memang manifestasi klinisnya lebih berat daripada varian 2B. oh baik, Ya, namun eh, sebagian besar penyebaran untuk varian 1B dan 2B itu melalui kontak seksual. Berbeda dengan varian 1A, dia sebagian besar penyebarannya melalui zoonosis. baik, Bu Ira. Kalau kita mungkin secara gamblang lah ya, mungkin kita bukan orang kesehatan begitu. Untuk ciri-ciri orang yang terkena penyakit tersebut ini seperti apa, Bu? Monkeypox ini, Bu? Ya, ciri-ciri atau gejala orang yang terkena penyakit Mpox ini seperti dia mengalami demam, sakit kepala yang hebat, nyeri otot, sakit punggung, lemas, pembengkakan pada kelenjar getah bening, serta adanya ruam atau lesi pada kulit. Gatal-gatal begitu, Bu ya? Kalau ruam Ruam. atau lesi pada kulit ini dia terjadi setelah 1 sampai 3 hari terjadinya demam. Artinya Baik. lesi itu berisi cairan atau cairan nanah, kemudian berwarna merah, dia akan mengeras berupa keropeng dan akan rontok. Itu ciri-ciri yang paling mudah ya, secara gamblang untuk Ya, bisa dilihat dengan kasat ciri-ciri yang mata paling begitu ya. mudah untuk diketahui. Oh, artinya kalau sudah seperti itu mungkin ada baiknya memeriksa ya untuk mengetahui apakah itu Ya, terkena monkeypox atau tidak. ya, untuk orang yang sudah merasakan gejala dari Mpox ini, segera hubungi atau mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat. Baik, baik. Ibu, sejauh ini di Sumatera Selatan sendiri, apakah sudah ada laporan, Bu? Ada yang terkena atau pasien terkena monkeypox ini? Atau mungkin kalau memang belum ada di Sumsel, secara global di Indonesia khususnya di mana-mana saja, Bu, yang sudah ada terdeteksi? Oke. Pada saat ini di Sumsel kita belum mendapatkan laporan terkait kasus dari Mpox ini sendiri dan mudah-mudahan tidak ada ya kasusnya. Dan untuk di Indonesia sendiri ada datanya. Saya lihat datanya dulu ya Pak. Boleh, Itu boleh. terkonfirmasi itu kasusnya ada 88 orang dan 48. sudah dinyatakan sembuh. Artinya belum ada yang meninggal dunia ya? Belum ada. Oke, baik. Artinya 88 ini se-Indonesia, Bu ya. Paling banyak di daerah mana, Bu? Se-Indonesia itu di provinsi yang paling banyak itu DKI Jakarta dengan kasus konfirmasi 59 orang. Oh, Itu banyak datanya sekali ya. sampai tanggal 17 Agustus 2024 ya.
88 se-Indonesia, dalam 59 kasusnya terkonfirmasi ada di daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Iya. DKI Jakarta. Artinya cukup masif di sana. Ada informasi Bu, apa yang menyebabkan di sana begitu masif penyebaran virus monkeypox? Mungkin di sana disebabkan oleh padatnya penduduk, juga untuk secara epidemiologi, penyakit Mpox ini terkonfirmasi eh, secara epidemiologi itu 100% ada riwayat kontak sek dan 90% itu LSL. Baik, baik. Ibu, kita cukup bersyukur mengingat tadi Ibu mengatakan bahwa dari 88 kasus Indonesia ini tidak ada yang meninggal dunia. Memang kalau dari laporan atau kesehatan sendiri, Ibu, kalau untuk penyakit ini, cacar monyet atau monkeypox, mpox ini apakah memang bisa kebanyakan harusnya meninggal dunia atau seperti apa? Karena mengingat bahwa ini cukup berbahaya sebenarnya penyakit ini. Ya. Gejala yang sudah saya sebutkan tadi itu biasanya terjadi selama 2 sampai 4 minggu. Tapi dia bisa sembuh sendiri dengan imunitas tubuh yang kuat, serta menjaga kesehatan lingkungan dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Artinya secara persentase memang banyak yang sembuh, Bu ya, ketimbang meninggal Ya, dunia. ya. Kalau data sedunia sendiri, Bu, memang untuk yang meninggal dunia berapa persen, Bu, yang kena penyakit ini? Kalau untuk data dunia kita belum mendapatkan data tersebut ya. Nanti Baik. nanti kita informasikan lebih lanjut. Tadi Ibu Ira mengatakan bahwa sebenarnya kalau ada mungkin masyarakat pemirsa yang menonton saat ini mungkin merasakan gejala yang tadi Ibu sebutkan, harusnya segera memeriksa ke fasilitas kesehatan yang ada. Sejauh ini apa upaya dari Dinas Kesehatan, Bu, dalam mencegah penyakit ini? Fasilitas kesehatan seperti apa yang telah disiapkan, Bu Ira? Ya, dari Dinas Kesehatan untuk menghadapi kasus Mpox ini, antara lain kita sudah melakukan sosialisasi dan membuat surat edaran terkait Mpox dan berkoordinasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di seluruh Sumatera Selatan. Juga kita melakukan kesiapan terkait Mpox untuk pengambilan dan pemeriksaan spesimen bekerja sama dengan BBLKM serta kesiapan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Baik, itu dari segi fasilitas kesehatan ya, Bu. Kalau dari kesiapan tenaga kesehatannya, Bu, nakesnya, apakah cukup mumpuni untuk saat ini untuk mengatasi penyakit ini jika penyebarannya cukup masif, Ya, Bu Ira? alhamdulillah kita memiliki tenaga SDM nakes yang cukup mumpuni karena mereka sudah berpengalaman menghadapi COVID kemarin. Juga kita koordinasi dengan BBLKM sebagai Balai Besar Laboratorium Kesehatan bekerja sama dengan sangat baik. Baik, Bu Ira, tadi kan disampaikan juga sebelumnya 2022 status darurat kesehatan global ini sudah pernah digaungkan gitu ya oleh WHO ya. Nah, di 2022 apakah sama, Bu? Belum ada sama sekali kasus ini terjadi di Sumsel. Belum. Untuk tahun Artinya memang 2022 ya, walaupun sudah diumumkan oleh WHO, itu alhamdulillah untuk Sumatera Selatan kita belum ada laporan kasus Mpox. baik, artinya belum pernah ada yang terkonfirmasi ya di Sumatera Selatan mengenai penyakit tersebut. Tapi Ya, belum. apakah memang sekarang pertanyaannya kita juga bingung nih Bu, apakah memang benar-benar nihil atau memang ada masyarakat yang kena tapi tidak melapor atau tidak memeriksakan sehingga tidak diketahui. Bisa jadi seperti itu ya mungkin Bu Ira. Ya, mungkin saja karena masyarakatnya belum tahu dan virus ini 4 minggu itu sembuh sendiri, jadi dia tidak melapor ke pelayanan Iya. kesehatan. Karena ya, tadi Ibu menyebutkan beberapa ciri-ciri dan gejala yang disebutkan juga cukup umum itu Bu. Iya, Saya rasa betul. saya juga pernah mengalami misalnya tadi ada beberapa gejala yang Ibu sebutkan. Jadi bisa saja kita nggak tahu bahwa itu penyakit Mpox mungkin. Nah, Ya, untuk tingkat kewaspadaan kan mengingat bahwa WHO mengumumkan ya status darurat kesehatan secara global begitu di 2024 khususnya di Agustus ini. Lalu kewaspadaan yang tinggi seperti apa yang harusnya dimiliki oleh masyarakat saat ini untuk dapat mencegah sekaligus nanti kalau udah terkena apa bagaimana cara mengatasi yang harusnya dilakukan, Bu Ira? oke. Untuk masyarakat sendiri tetap harus kita jaga imun tubuh, menjaga kesehatan lingkungan, melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan juga untuk masyarakat
tidak perlu terlalu khawatir karena penularan dari penyakit mpox ini dia melalui kontak erat melalui cairan droplet melalui batuk, tapi harus yang intensitasnya tinggi. Baik, baik, itu untuk waspadaannya, Bu ya. Kalau Ya. untuk obatnya sendiri, Bu, memang sudah terjual bebas, Bu, ada banyak tersedia kalau memang terkena untuk saat ini? Untuk saat ini kita belum ada ya obat untuk mpox ini karena dia tergolong virus, tapi kita ada vaksin smallpox, ya smallpox yang cacar air itu bisa digunakan, tapi kita tidak tersedia di Sumsel, dia ada di Kementerian Kesehatan. Artinya jika ada yang terkena misalkan, untuk mendapatkan vaksinnya harus ke mana, Bu? Em, Kalau pasien terkena, dia harus segera melapor ke fasilitas pelayanan kesehatan agar segera mendapatkan penanganan kesehatan. Dari program kita sendiri akan dilakukan pengambilan spesimen berupa swab orofaring, Baik. swab isi atau swab cairan tubuh, serum darah, diperiksa. Selanjutnya rumah sakit yang akan menentukan apakah akan isolasi di rumah sakit atau cukup isolasi mandiri. Baik, isolasi mandiri. Terakhir, ya. Untuk vaksinnya sendiri, nanti kita akan bersurat ke Kementerian Kesehatan untuk minta bantuan vaksin tersebut. Baik, Bu Ira, terakhir mungkin bisa sekali lagi, Bu, diinformasikan tadi fasilitas kesehatan di mana saja, Bu, yang akan siap untuk melayani ya jika ada yang terkena virus monkeypox ini. Lalu jika misalnya masyarakat ingin bertanya juga, bertanya kemana? Silakan, Bu Ira. Untuk masyarakat yang ingin bertanya atau berobat di penyakit mpox ini, itu tersedia di semua pelayanan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Dan juga bisa bertanya untuk bertanya lebih lanjut ya ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan di bidang P2P dengan seksi surveillance dan epidemiologi. Baik, terima kasih Bu Ira Prima Desa Ogatia, Kabid P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropoli Siang. Semoga sehat selalu dan semoga tidak akan ada ditemukan ya virus monkeypox di Sumsel. Selamat melanjutkan liputan Anda kembali, Ibu Ira. Terima kasih.